Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran yang kedua dari kitab Durusul Lughal Arabiyyah bi ghairi natqi biha, pelajaran bahasa Arab untuk penutur selain Arab. Kitab ini adalah kitab yang dipakai di lembaga pendidikan bahasa Arab di Universitas Islam Saudi Arabia. Yang kedua, jilid pertama. Dzalika ism isyatin lil mufradi al mudzakkari al ba'idi al akili wa ghairil akili. Ya, isim isyarah kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu, lil mufrad untuk yang tunggal, satu, bendanya satu, al mudzakkar benda itu laki-laki, al ba'id jauh, al akil berakal, baik itu berakal bendanya atau katanya, wa ghairil akil maupun yang tidak berakal. Sehingga dari pengertian ini kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia tadika dengan itu. Kata tunjuk untuk benda atau kata benda yang jumlahnya satu, laki-laki, bendanya jauh atau kata yang ditunjuk itu jauh, baik itu berakal manusia maupun yang tidak berakal selain manusia. Al-akil yang berakal contohnya, dzalika rajulun itu seorang laki-laki, dzalika mudarrisun itu seorang guru, dzalika talibun itu seorang mahasiswa. Sebagai faedah tambahan, talibun biasanya digunakan untuk mahasiswa tingkatan sarjana. Tapi di negara kita, mungkin di pelajaran-pelajaran atau pembelajaran di sekolah-sekolah, talibun itu disamaartikan dengan tilmizun yang artinya murid. Jadi untuk lebih tepatnya sebenarnya talibun itu untuk mahasiswa, tingkatan mahasiswa. Kemudian kita lanjutkan contoh untuk yang ghairul akil. Dzalika digunakan untuk menunjuk sesuatu yang tidak berakal dan jauh. Contohnya dzalika najmun itu bintang, dzalika baitun itu rumah, dzalika hisanun itu kuda. Semoga sampai di sini dipahami. Kemudian kita masuk pembahasan berikutnya, man hadza wa man dzalika. Man hadza wa man dzalika. Man hadza siapa ini, wa dan man dzalika siapa itu. Man hadza siapa ini, su'alun anil qaribil akili, pertanyaan untuk sesuatu yang dekat dan juga berakal. Contohnya, man hadza siapa ini, hadza mudirun ini kepala sekolah. Ketika kita bertanya seperti itu, berarti keadaan kepala sekolah itu sedang berada di dekat kita. Makanya kita menggunakan hadza, man hadza. Kepala sekolah itu merupakan orang atau manusia yang berakal, sehingga menggunakan kata tanya man, siapa ini kepala sekolah. Kemudian contoh yang lainnya, man hadza siapa ini, hadza imamun ini imam, maksudnya imam sholat. Kemudian contoh yang berikutnya atau pembahasan berikutnya, man dzalika siapa itu, man dzalika su'alun anil ba'idil akili. Su'alun pertanyaan, anil ba'idi terhadap sesuatu yang jauh, al-akili dan juga berakal. Contohnya, man dzalika siapa itu, dzalika mudarrisun itu seorang guru. Kemudian contoh yang lain, man dzalika siapa itu, dzalika talibun itu mahasiswa. Kemudian semoga pembahasan ini juga dapat dipahami. Kita lanjutkan pembahasan tentang ma hadza wa ma dzalika. Apa ini dan apa itu. Ma hadza apa ini, su'alun anil qaribi ghairil akili. Su'alun anil qarib pertanyaan tentang yang sesuatu yang dekat, ghairil akil dan tidak berakal. Apa ini, apa untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Ini karena ia dekat. Contohnya, ma hadza apa ini, hadza hajarun ini batu. Ma hadza apa ini, hadza himarun ini keledai. Kemudian ma dzalika apa itu, ma dzalika su'alun anil ba'idi ghairil akili. Ma dzalika apa itu,
Soal pertanyaan anil ba'id, tentang sesuatu yang jauh, ghairil akil dan tidak berakal. Contohnya, ma dzalika apa itu? Dzalika labanun, itu susu. Kemudian ma dzalika apa itu? Dzalika kitun, itu kucing. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwasanya binatang meskipun dia hidup itu masuk ke dalam kategori sesuatu yang tidak berakal. Nah, yang berakal itu manusia. Sehingga ketika kita menanyakan atau membuat statement tentang binatang, kita gunakan kata apa? Ma, kan man atau siapa. Semoga pembahasan di bab yang kedua ini bisa dipahami dengan baik. Sumber waktu qouli hadza, bisa cukupkan sekian. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah